Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk belajar? Jangan lupa kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo kita belajar. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Kali ini kita akan belajar bersama tema 3 sub tema 1 tentang aneka benda di sekitarku pada pembelajaran yang kelima. Selamat belajar. Adapun kegiatan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, membaca informasi tentang bahan pembentuk benda. Kedua, mengamati benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Yang ketiga, melengkapi tabel. Yang keempat, melakukan musyawarah bersama. Yang kelima, melakukan konversi satuan panjang. Dan yang keenam, mengukur objek dengan alat ukur satuan baku. Adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Ketiga, siswa dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari materi bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Keempat, siswa dapat menceritakan pengalamannya melakukan musyawarah. Kelima, siswa dapat mengenal konversi satuan panjang. Dan yang keenam, siswa dapat mempraktikkan pengukuran dengan tepat. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci,
penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut harus dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Oleh karena itu, logam digunakan untuk membuat peralatan masak dan benda yang kuat. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil di samping ini. Terbuat dari apakah penghapus ini? Ya, penghapus ini terbuat dari karet. Adakah benda-benda lain yang terbuat dari karet selain penghapus? Ada. Ban, balon, bola, sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Nah, sekarang amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Sekarang cobalah lengkapi bagan berikut ini. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang, perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Dan apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang, musyawarahkan dengan teman sekelasmu. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu? Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Yang kedua, mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah?
Yang ketiga, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Yang keempat, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat bermusyawarah? Yang kelima, tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan dengan lancar? Coba perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Artinya 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Maka 5 meter ditambah 30 cm dapat kita pilah seperti ini. 5 meter. 5 meter satuannya masih menggunakan meter, maka harus kita ubah menjadi sentimeter. 5 meter jika diubah menjadi sentimeter, hasilnya adalah 500 cm. Kemudian 500 cm kita tambahkan dengan 30 cm. Hasilnya 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. Maka 400 cm kita ubah ke dalam bentuk meter menjadi 4 meter ditambah 10 cm. Maka panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah 4 meter 10 cm. Nah, sekarang ubahlah sesuai satuan yang diminta.
Sekarang, cobalah untuk melakukan aktivitas berikut ini. Yang pertama, perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Yang kedua, ukurlah bagian benda sesuai gambar. Yang ketiga, tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu. Maksudnya adalah ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Yang keempat, ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Dan yang kelima, lengkapilah tabel berikut ini dengan hasil pengukuranmu. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum.